Halo guys, balik lagi bersama gue Dims. Jadi hari ini kita bakal review motor ini, yaitu Honda CBR 250 RR. Ini seri SP ya. Seri SP itu yang ada quick shifter dan auto blippernya, serta mesinnya ada upgrade sedikit ya. Mau tahu gimana videonya? Nanti ya, stay tune ya. Halo ya, jadi apa aja sih yang kita bakal review dari si Honda CBR 250 RR ini, seri SP, seri tertinggi, dan liverynya juga livery spesial ya, dimana ini Garuda dan Samurai ya, warnanya hitam matte ya. Ini khas Indonesia, ada Garuda di sebelah sini. Nah, kita lihat ya. Sini ada Garudanya tuh, ada Garudanya ya, jadi Indonesia banget ya. Oke. Jadi apa aja sih yang bakal kita bahas gitu ya. Kita bakal bahas pertama dari looksnya dulu ya. Ini looksnya tidak berbeda dengan seri sebelumnya, dimana tidak ada perubahan ya semuanya. Jadi perubahan hanya ada di dalam dari si motor ini ya, yaitu sektor engine ya. Jadi gini looks dari sebelah kanan, mufflernya sama, ban-bannya juga sama ya, tapaknya sama, disc brake-nya sama ya. Jadi ini sudah wavy ya, dan ini cukup besar sih kalau nggak salah, dan dia juga floating ya. Maksudnya floating gimana sih? Itu ada bracketnya, jadi si cakram ini seakan-akan melayang ya. Jadi ada dua sini nih, ini brake-nya ya. Ini seri ABS ya, jadi ada proximity sensor di situ, dimana kalau misalnya rem mendadak dan mengunci, itu dia akan aktif ya. Kaliper depannya sendiri dari Nissin ya, Nissin seri ini. Namun kalau gue bilang sih dari beberapa review yang sudah ada ya, kalau bilang Nissin seri ini agak karakter pengeremannya agak sedikit harus ditekan bener-bener gitu ya. Jadi kalau misalnya motor-motor lain bisa satu jari udah pakem, nah ini harus dua ya. Oke. Nah, si kaki-kaki depan menganut upside down yang dia masih tapi dia udah separate fork function, cuma belum big piston. Jadi masih jadi gue membuat video tentang dimana perbedaan upside down CBR 150 yang baru dengan CBR 250 RR yang baru di sini ya. Dan ini berbeda ya, ini masih pakai cartridge, yang itu pakai piston ya. Lalu bannya sendiri masih gua agak ini sih nggak harusnya seri SP ini di upgrade juga sektor bannya udah pakai kaki udah bagus bannya aja, maksudnya kompetitor sudah bagus gitu loh. Si ZX25 udah pakai Dunlop gitu, nah ini masih pakai RC Outwinder. Cuma mungkin ya ini untuk menekan harga, jadi gua nggak akan komen lah di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti dengan Michelin segala macam, bisa, silakan ya. Jadi lalu di depan ini adalah ininya ya, mukanya ya, jadi begini. Jadi ini kalau teman-teman lihat di sini lampu dekatnya, ini lampu jauh di sini ya. Nah, dan yang bagusnya adalah tidak ada winker sabu sen kanan kiri, karena ini versi Indonesia. Versi Jepangnya ada. Jadi untuk yang ini DRL jadi satu dengan sen. Ini gue contohin. Nah, jadi begitu. Jadi kalau misalnya lagi tidak dipencet sennya, dia akan jadi seperti ini. Lalu kalau dikasih sen, dia akan seperti itu ya. Oke.
Nah, di speedometer sendiri di sini ada beberapa variabel ya. Jadi perbedaan dengan seri sebelumnya adalah cuma di quick shifter ini ya. Ada quick shifter ini, ada 4 mode. Gue bakal contohin ini quick shifternya atas bawah, jadi pindah gigi ke atas dan ke bawah itu nyala semua. Kalau ini hanya ke atas, ini hanya ke bawah saja, dan ini yang tidak nyala quick shifternya ya. Itu jadi kita akan nyalakan saja. Kalau quick shifter ini bekerja di atas 1500 rpm ya, dan pas jalan, jadi nggak bisa pas berhenti. Jadi ban belakang jalan baru dia jalan ya. Lalu ada 3 mode, ada sport plus dan comfort. Kalau biasanya gua jalan biasalah, jalan kerja biasanya pakai comfort ya. Comfort itu dia nggak membatasi sih, cuma powernya nggak keluar semua ya. Di RPM sekitar 56.000 di sini shifting lightnya sudah nyala ya. Ini gue contohin. Di sini 6.000 udah harus pindah gigi karena dia mengutamakan namanya fuel economy ya. Tapi kalau di sport dia sekitar 10.000 sampai 12.000. Kalau sport plus ya lebih galak lagi ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada tachometer, bensin, indikator suhu ya. Lalu di ininya ada average kilometer per liter. Ini ada 3,8 liter. Nah, ini konsumsi bensin yang dipakai ya motor ini. Jadi bisa di reset. Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman habis isi bensin mau tahu berapa konsumsi bensinnya dalam satu perjalanan, bisa pakai ini. Lalu ada total kilometer, ada trip A, trip B, ada kilometer per liter, ada kilometer per 100 liter juga ada. Di sini ada average juga. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Untuk ini ada indikator oli, netral, ABS, ini ada indikator suhu juga. Nah, di sini ada indikator lampu jalan, lampu dekat. Di sini ada, di sebelah kiri ada mode lampu jauh, lampu dekat. Nah, kalau misal pas beamnya pakai ini ditekan. Di sini ada lap time juga, klakson, sen kiri sen kanan. Lalu di sini panel sebelah kanan hanya ada seperti ini, stop engine, engine start, lalu dan static. Lalu apalagi di sini kaki depannya menganut stang under yoke, cuma ini sepertinya racy sekali ya, racy sekali, dan dia tapi nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu ke bawah banget ininya, masih bisa dibilang gimana ya, masih bisa dibilang aman lah untuk harian ya. Untuk mesin sendiri kita bakal lihat di sini ya. Di sini teman-teman bisa lihat shifternya nggak kelihatan sih, ini mekanisme quick shifter dari bawaan pabrik ya. Jadi di sini dia akan kalau misalnya ada baca naik ditekan, itu dia akan memutus power sepersekian detik untuk memaksimalkan perpindahan gigi ya. Oke, nah di sini juga di sebelah sana ini saya ingat gua perbedaan dengan CBR yang lama adalah ini pakai assist and slipper clutch ya. Jadi berbeda, tapi bisa disematkan di dalam CBR yang lama. Jadi tinggal beli satu gelondongan gitu, bisa bisa diaplikasikan ya. Nah, kaki belakang sendiri ya teman-teman udah tahu lah, di sini cakram belakang ada, kalau ada proximity sensor ini pasti ABS ya. Lalu si ride headnya sendiri
cukup aman untuk dibawa harian ya. Kalau gue bilang sih ini cukup rideable saat harian. Cuma kalau gue bilang sih untuk bermacet-macetan teman-teman, kalau gue bilang ya, gue biasa pakai motor 1 silinder kayak gue, lanjut ke motor 2 silinder. Yang pertama terasa adalah si kaki itu panas ya, panas sekali ya di sebelah, karena di sebelah sini dia ada kipas radiator yang niup, jadi uapnya ke atas itu ya udahlah ya. Lalu untuk suspensi belakang sendiri ya, ini kalau nggak salah dari Showa. Jadi klaim pabrikan Honda adalah mereka menambah menambah 10% daya daya redam gitu loh ya. Jadi ini lebih stiff daripada CBR 250R yang sebelumnya ya. Untuk selain itu kalau gue bilang sih nggak ada perubahan berarti ya gitu loh. Dari segi ride headnya sama, segala macam sama, membedakan cuma fitur-fitur tertentu di dalam mesin dan tambahan yang kayak quick shifter gitu deh ya. Nah seperti itu. Lalu untuk rangka sama, pelek sama, cuma warna-warnanya aja yang berbeda ya. Oke, itu aja sih dari gua. Kalau gue bilang sih motor ini untuk harian gimana bang? Kemarin gue coba pakai macet-macetan masih enak sih. Gue bilang posisi duduk juga nggak terlalu parah-parah amat gitu loh, kayak gesek. Tapi biasanya gue notice adalah ini tangkinya kecil. Gue biasa pakai tangki yang besar macam FXR. Agak ini sih gue agak bingung gitu loh, maksudnya ini enak banget tangkinya kecil gitu. Biasanya gue agak lebih bungkuk kayak naik Ninja RR, FXR dan segala macam deh ya. Itu sih kalau gue bilang untuk harga sendiri lebih mahal daripada yang Oke, itu aja sih dari gue. Thank you for watching. Nanti kita akan bedah yang lain lah, seperti kayak gimana quick shifter dinyalakan segala macam. Oke, itu dia sih dari gua. Thank you for watching. Dim Zedin sign out. Thank you.